Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, kita terus membaca, mengkaji ayat-ayat Allah. Satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat. Sedikit demi sedikit kita membaca terjemahannya, merenungkannya, mentadaburinya, mengimaninya dan mengamalkannya. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membaca surat Al-Hajj ayat ke-11. Surat Al-Hajj ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. Ya, kita membaca surat Al-Hajj ayat ke-11, ayat ke-12 dan ke-13. Kita akan baca terjemahnya dulu. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-11 yang artinya, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ayat ke-12-nya. Dia menyeru kepada selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Kemudian ayat ke-13-nya. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruk penolong dan sejahat-jahat kawan. Kita membaca tafsir. Kita akan memilih. Kita akan membuka dulu tafsir As-Sa'di. Wa minan nasi, dan di antara manusia, wa minan nasi man huwa dha'iful iman. Ada yang imannya itu lemah. Lam yadkhul al-imanu qalbahu. Iman tidak masuk dalam hatinya. Walam tukhalituhu basyashatuhu bal dakhala fihi imma khaufan wa imma 'ada ala wajhin la yathbut 'indal mihani. Imannya lemah. Iman tidak masuk dalam hatinya. Tidak merasakan manisnya iman dalam hatinya. Iman tidak memasuki hatinya karena dia takut atau dia tidak kokoh, tidak teguh saat ujian-ujian menimpanya. Fa in asabahu khairun itma'anna bi. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Jika kebaikan menimpanya, dia puas. Ai ini istamarra rizquhu ragadan. Jika rezekinya terus enak, ya, tidak ada gangguan. Walam yakhsul lahu minal makarih syai'un. Tidak ada yang sesuatu yang mengganggu rezekinya, ya, hal-hal yang tidak disenangi tidak mengganggu dia. Idma'anna bidzalika al khair. Maka dia pun merasa puas dengan kebaikan-kebaikan yang dia peroleh itu. La biimanihi, bukan dia merasakannya, bukan dengan keimanannya. Kebaikan-kebaikan, rezeki yang lancar, yang enak, dia merasakannya, merasakan kepuasannya bukan dengan keimanannya.
Fahada rubbama anna Allah yu'afihi wa la yuqayyid lahu minal fitani ma yansarifu bihi an dinihi. Rezeki-rezeki yang enak, yang memuaskan dia ini, misalnya adalah Allah memberikan kepada dia al-afiyah, ya, kesehatan, tidak ada gangguan, enak hidupnya. Wala yuqayyid lahu minal fitan. Allah tidak menetapkan padanya ujian-ujian yang menyebabkan dia berpaling dari agamanya. Wa in asabathu fitnah, namun jika fitnah menimpanya min khusuli makruh, ya, misalnya dia memperoleh hal-hal, mendapatkan dalam dirinya hal-hal yang tidak disukainya, dia diuji dengan hal yang tidak disukainya, ya, itu maka auzal mahbub, atau dia kehilangan orang yang dicintainya. Wa in asabathu fitnah, jika dia tertimpa fitnah, yaitu misalnya kehilangan orang yang dicintainya, anaknya, istrinya, orang tuanya, dan sebagainya, orang-orang yang cintainya, inqalaba ala wajhi ay irtadda an dini, dia murtad dari agama, khasirad dunya wal akhirah, maka dia rugi, dapat kerugian di dunia dan akhirat. Amma fid dunya, kerugian di dunia dia, fa innahu la yahsul lahu birridda ma amalahu alladhi ja'ala ar-ridda ra'san limali. Di dunianya dia kerugiannya adalah dia tidak mendapatkan dari hasil murtadnya dia dari agama itu apa yang dia inginkan. Wa 'iwadan amma yadhunnu idrakahu. Dan dia tidak mendapatkan ganti-ganti, ya, harta dan sebagainya yang dia kira dengan murtad dari agama Islam itu dia mendapatkannya. Fa khaba sa'yuhu, maka usahanya pun sia-sia, merugi. Walam yahsul lahu illa ma qusima lahu, dia tidak memperoleh kecuali apa yang Allah takdirkan. Allah telah tetapkan rezeki pada dirinya. Wa ammal akhirah, adapun kerugian di akhirat, fa dhahir, maka jelas sekali, hurima al jannata allati arduhas samawati wal ard, maka dia diharamkan dapatkan surga. Dia tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wastahaqqa an-nar, dan dia justru mendapatkan api neraka. Dzalika huwal khusranul mubin, inilah kerugian yang nyata, al-wadih al-bayin. Kita membaca tafsir yang lain. Tafsir Al-Muyassar dari ayat 1 hingga 13-nya. Wa minan nasi man yadkhulu fil Islam ala dha'fin wa syakkin. Jadi dari manusia ada orang yang masuk Islam dalam keadaan lemah dan ragu. Fa ya'budullaha ala taraddud, menyembah Allah dalam keadaan ragu, dalam keadaan bingung. Kalladhi yaqifu ala tarfi jabalin aw ha'itin la yatamasak fi iqfatihi, seperti orang yang berdiri di gunung, di dinding, di tepiannya, ya, tidak berpegangan, ya, tidak mempunyai berpegangan saat dia berdiri. Wa yarbud imanahu bidunyahu, dan dia mengikat keimanan dia itu dengan dunianya. Jadi mengikat imannya itu dengan melihat dunianya. Fa in asha fi sihhatin wa sa'atin istamarra ala ibadatihi, dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasakan sehat, merasakan luasnya rezeki, dia terus beribadah kepada Allah. Wa in hasala lahu ibtila'un bimakruhin wa shiddatin aza syu'ma dzalika ila dini. Namun jika dia mendapatkan ibtila, ujian dari Allah, hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang sangat mengganggu dirinya, maka dia menisbatkan kesialannya itu kepada agamanya. Ini gara-gara agama aku sial begini. Faraja'a anhu kaman yanqalibu ala wajhihi ba'da istiqamah, maka dia pun murtad,
maka dia kembali mundur, ya, membalikkan wajahnya setelah dia istiqamah. Fahuwa bidzalika qad khasira dunya, maka orang ini adalah rugi di dunianya. Idla yughayyiru kufruhu ma qaddarahu fi dunya, di mana kekafirannya itu tidak bisa merubah apa yang telah ditetapkan Allah baginya di dunia ini. Kita semua di dunia telah ditentukan, ya, rezeki kita berapa jumlahnya, berapa uang rekening kita di bank, disimpan di rumah, telah ditetapkan Allah SWT. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang murtad itu tidak bisa merubah kekufurannya, tidak bisa merubah apa yang Allah tetapkan dari apa yang rezeki yang ditetapkan dia di dunia dia, ya. Wa khasiral akhirat, bahkan di akhirat dia sangat rugi. Bidukhulhin nar, karena memasuki api neraka. Wadhalika khusranun bayyin wadih, ini adalah kerugian yang jelas sekali, ya. Ya'budu dzalikal khasir min dunillah, orang yang merugi ini, ya, dia beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhu, sesuatu yang tidak memberi bahaya pada dia, intarku, jika dia meninggalkannya, wala yanfa'u idza abadahu, tidak memberi manfaat kepada dia jika dia beribadah kepadanya. Ini harus diketahui, ya. Sesembahan selain Allah itu jika ditinggalkan tidak memberi manfaat. Misalnya orang menyembah pepohonan, ya, dia tinggalkan, maka tidak akan membahayakan. Jika dia beribadah kepada pepohonan itu, maka tidak akan memberi manfaatnya. Seorang, ya, dia menjadikan manusia soleh sebagai Tuhan, nabi sebagai Tuhan, ya, orang soleh dijadikan sebagai seperti orang yang punya kedudukan, bisa menghilangkan bahaya dia mendatangi kuburannya, meminta kepada dia. Jika dia tinggalkan perbuatannya itu tidak memberi bahaya. Dan jika dia terus melakukan hal-hal yang seperti itu, maka tidak memberi manfaat sedikit, karena siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Maka mengapa orang-orang mendatangi berhala-berhala, sesembahan selain Allah, beribadah kepadanya? Dzalika huwa dhalalu al-ba'idu anil haq. Inilah kesesatan yang jauh sekali dari kebenaran. Yad'u man dararuhu al-muhaqqaq aqrab min naf'ihi. Karena dia berdoa meminta kepada sesuatu yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Qabuha dzalikal ma'bud nasiran wa qabuha 'ashiran. Sesembahan selain Allah itu sungguh buruk sebagai penolong dan sebagai teman. Kita membaca tafsir yang lain, tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ayat ke sebelahnya, wa minan nasi mudtaribun, di antara manusia ada orang-orang yang tidak kokoh, goncang, ya, lemah imannya. Ya'budullah ala syak, dia beribadah kepada Allah dengan keraguan. Fa in asabahu khairun min siha wa ghinan istamarra ala imanihi wa ibadatihi lillah. Jika dia melakukan kebaikan, dia terus, ya, dia melakukan kesehatan, kekayaan, dia terus dalam keimanannya beribadah kepada Allah SWT. Wa in asabahu ibtila'un bimaradin wa faqrin tasya'ama bidinihi fartadda anhu. Namun jika dia melakukan ujian, bala, dengan ditimpakan padanya sakit, kefakiran, tasya'am, ya, bidini, dia menganggap sial itu adalah karena agamanya, fartadda anhu, dia murtad, khasira dunyahu, maka dia merugi dalam kehidupan dunianya. Falan yazidahu kufruhu haddan minad dunya, maka kekufurannya kepada Allah SWT tidak menambah dia bagian dia di dunia, ya, rezeki dia di dunia tidak akan bertambah dengan sebab kekufurannya, tidak mau ibadahnya kepada Allah SWT, tidak menjadikan yaitu bertambah. Maka di sinilah, ya, kita beribadah kepada Allah SWT dengan teguh. Kita punya uang, kita tetap beribadah. Kita sakit, tetap beribadah. Kita mendapatkan hal yang tidak disukai, tetap beribadah. Kenapa? Tatkala kita meninggalkannya tidak menyebabkan kita punya uang, ya,
Tatkala kita meninggalkan ibadah tidak menyebabkan kita ini hilang kesedihan kita. Tatkala kita meninggalkan ibadah, malas beribadah, tidak menyebabkan kita bahagia juga, ya. Maka falan yazidahu kufruhu haddan min dunya lam yuktab lahu. Maka kufurannya kepada Allah SWT tidak akan menambah dia bagian dari dunia yang tidak dituliskan oleh Allah baginya. Telah ditulis rezeki kita, ya, rezeki kita, kesedihan kita, ujian kepada kita, semua telah ditulis. Maka tetaplah beribadah itu hanya karena Allah, lillah. Berdakwah karena Allah. Walaupun kita kekurangan misalnya, kita menolong orang karena Allah, berusaha membantu orang. Walaupun kita lemah, kita saat ini tertimpa dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, namun kita berusaha semampu kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Tetap sholat, tetap berdoa, tetap beribadah-ibadah yang lainnya. Wa khasira akhiratahu bima yalqahu min adzabillah. Maka dia merugi, ya, akhiratnya, mengalami kerugian di akhiratnya, karena dia menjumpai hal-hal yang buruk bagi dia, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul wadih. Inilah kerugian yang jelas sekali. Kemudian ayat berikutnya, yad'u min dunillah, dia berdoa kepada selain Allah, ma la yadurruhu, ya, sesuatu yang tidak memberi bahaya pada dia, wala yanfa'u, tidak memberi manfaat bagi dia. Dzalika huwal dhalalul ba'id. Inilah kesesatan yang amat jauh. Ya'budu min dunillahi asnaman. Dia beribadah, menyembah berhala-berhala. La tadurru, yang berhala itu tidak memberi mudarat pada dia. In asaha, jika dia mendurhakainya. Seperti kisah Nabi Ibrahim yang menyadarkan kaumnya dengan memecahkan berhala-berhala, kemudian menggantung alat memukul di berhala yang paling besar. Tatkala dia ditanya, siapa yang memukul ini? Tanyakanlah kepada berhala yang besar itu. Tidak memberi mudarat sedikit pun. Karena yang disembah adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'uhu in ata'aha. Dan juga tidak, berhala-berhala itu tidak akan memberi manfaat kepada dia jika dia mentaatinya. Seorang pergi ke dukun, ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan harta yang banyak. Jika dia tinggalkan, tidak memberi mudarat, ya, dukun itu tidak bisa memberi mudarat kepada dia dan tidak memberi manfaat kepada dia jika dia mentaatinya. Ya, disuruh puasa putihan, disuruh begini dan begitu, tidak memberi manfaat pada dia, karena bukan Allah yang disembah, karena bukan ajaran daripada Allah dan Rasulnya. Dzalika du'a'u li asnamin la tadur. Doa, permintaan kepada berhala itu tidak memberi bahaya. Wala tanfa'u huwa dhalalul ba'id 'anil haq, dan tidak memberi manfaat, karena itu adalah kesesatan yang jauh dari kebenaran. Ayat ke-13-nya terakhir, yad'u laman dharruhu aqrabu min nafihi. Dia berdoa, dia meminta kepada berhala yang dharruhu, bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Yad'u hadal kafir, orang kafir ini berdoa. Yad'u hadal kafir alladhi ya'budul asnam min dharrihi al-muhaqqaq aqrab min nafihi al-mafqud. Orang yang kafir ini berdoa meminta yang dia sembah, ya. Orang kafir yang menyembah berhala ini, dia meminta, berdoa kepada sesuatu yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya, ya. Bahayanya yang sudah pasti itu lebih dekat daripada manfaatnya yang sebenarnya tidak ada, hilang, ya. La sa'al ma'bud alladhi dharruhu aqrab min nafihi. Sungguh buruk sesembahan yang dia sembah itu yang bahayanya lebih dekat daripada manfaatnya. Sa'a nasiran liman yastansiruhu wa sahiban liman yashabu. Maka buruklah berhala berarti sebagai penolong pada orang yang meminta pertolongan padanya, dan sebagai teman bagi orang yang menjadikan dia sebagai teman. Saudaraku, mudah-mudahan sedikit ini bisa kita pahami. Kita berusaha beribadah kepada Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan bagaimanapun,
sehat, kekurangan uang dan sebagainya, ya, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala.